Selamat pagi, saya Tito Pradana Adinata. Ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 untuk program studi Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya akan melaksanakan perekaman untuk pembelajaran uji kinerja. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. Pagi, Pak. ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, dipimpin oleh Dimas. Dimas, dipimpin doanya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya sudah join pada pertemuan hari ini. Tadi ada dua yang izin ya ke saya, yaitu Ulfi dan Denny. Hampir semuanya, cuma dua yang izin, menunjukkan bahwa kalian sehat dan masih bertahan di masa pandemi ini. Saya ingatkan kembali, pandemi belum berakhir. Dan tetap jaga kesehatan kalian, kemudian terapkan protokol kesehatan, tetap selalu rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem operasi mobile, khususnya sistem operasi Android. Kemudian kita sudah mengerti apa itu sistem operasi Android, maka kita hari ini akan mulai membahas bagaimana membuat aplikasi Android, terutama yang kita bahas hari ini adalah user interface-nya. Kemudian untuk tugas yang di pertemuan sebelumnya sudah mengumpulkan semuanya 28 komplit. Alhamdulillah, komplit. Ya, komplit semuanya. Di sistem operasi Android yang membuat mind map atau peta konsep perkembangan versi Android lengkap dari versi 1.5 sampai dengan versi 11. Ini sudah semua. Yang akan kita bahas hari ini adalah teknik desain user interface aplikasi mobile. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan macam-macam tools dalam desain user interface. Kemudian yang kedua, merancang desain user interface aplikasi berbasis mobile. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan rancangan user interface aplikasi berbasis mobile dengan menerapkan tools-tools yang ada. Jadi nanti ada yang presentasi untuk hasil tugasnya di hari ini. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya, yaitu ada menjelaskan macam-macam tools dalam desain user interface. Kemudian yang kedua untuk yang bagian pengetahuannya yaitu merancang user interface aplikasi mobile. Kemudian di bagian keterampilannya, yang pertama ada merancang desain user interface aplikasi mobile. Kemudian yang kedua, menyajikan desain user interface dengan menggunakan tools pengembang. Kemudian tahapan untuk pembuatan aplikasi mobile oleh developer itu ada 5. Yang pertama ada discovery atau pencarian ide aplikasi. Kemudian yang kedua adalah desain, yaitu pembuatan UX dan UI. Kemudian yang ketiga ada development atau pengkodean. Dan yang keempat ada debugging, yaitu peningkatan kualitas aplikasi. Kemudian yang kelima ada distribution, yaitu pemasaran atau rilis aplikasinya. Nah, untuk yang kita bahas hari ini adalah pada bagian desain, yaitu desain user interface. Apa itu desain user interface? Kita simak video yang akan saya tampilkan ini. Halo, gue Eja sebagai interaction designer di Gojek. Gue salah satu orang yang bertugas mendesain tampilan di aplikasi Gojek.
UI bagian dari UX. UI user interface. Ada user, ada interface. Sederhananya, UI adalah suguhan yang diramus demikian rupa ke dalam bentuk visual, tampilan berdasarkan user experience ketika menggunakan produk kita. Atau bisa kita katakan UI itu adalah output visual dari UX untuk user. Setelah melihat video tayangan tadi tentang apa itu user interface, kemudian ada pertanyaan, mengapa user interface itu diperlukan? Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama. Saya Pak, Dia Rismawati. Dia Rismawati. Mengapa user interface diperlukan? Jadi user interface diperlukan untuk menerjemahkan user experience ke dalam tampilan visual sehingga memudahkan user untuk menjalankan aplikasi. Ya, betul seperti itu ya. Jadi mengapa user interface itu diperlukan? Karena untuk menerjemahkan user experience ke dalam tampilan visual, sehingga nanti si user ini dapat dengan mudah menggunakan aplikasi yang kita buat, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang harus diperhatikan dalam merancang user interface? Yang mau jawab? Saya Pak Aulia. Ya, Aulia. Apa jawabannya? Yang diperlukan adalah memahami produk, penggunaannya siapa, masalahnya apa, dan solusinya seperti apa. Ya, dalam merancang user interface yang perlu diperhatikan yaitu tadi apa? Memahami produknya, kemudian yang menggunakan siapa, kemudian masalah dan solusinya seperti apa yang kita sajikan dari user interface tersebut. Kemudian ada satu lagi, apa saja unsur konsep dasar user interface? Ada yang mau jawab? Saya Pak, Ya, siapa? Winarse. Ya, Winarse. Apa jawabannya? Penelitiannya tata letak, tipografi, dan teori warna. Ya, jadi apa tadi konsep dasar user interface itu ada 3, yaitu tata letak, tipografi, dan teori warna. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang tidak menjawab sudah paham semuanya ya, sambil disimak jawaban temannya ya. Ya, sudah. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tampilan desain user interface. Ada 3 gambar, di sini ada aplikasi yang sangat familiar, sering kita gunakan juga. Untuk aplikasi yang gambar pertama, ini ada yang tahu ini UI apa? Saya Pak, Ya, siapa? Diva. Oke, Diva. Yang pertama ini gambar apa? UI aplikasi Gojek. Ya, jelas ya. Di sini ada UI aplikasi Gojek, ada logo Gojeknya di atas, dan tampilannya juga sudah familiar. Kemudian untuk UI yang kedua, ada yang tahu? Saya Pak, Ya, siapa? Ica. Ica. Yang kedua apa, Ica? Tampilan aplikasi Shopee. Tampilan aplikasi Shopee. Ya, tampilan aplikasi Shopee ya. Sudah pernah menggunakan, Ica? Sudah Pak, Buat apa Shopee? sering berbelanja. Ya, untuk developer UI-nya itu memang sudah memperhatikan tata letak, kemudian tipografi, teori warnanya juga. Kemudian ada satu lagi di sini, tampilan yang ketiga. Ada yang tahu? Saya Pak, Siapa? Ayuhana. Ayuhana. Oke, Ayuhana. Yang ketiga tampilan apa? Tampilan Google Pak. Ya, yang ketiga ini adalah tampilan Google, yaitu untuk search engine-nya Google ya. Ada yang mau berkomentar tentang 3 user interface ini? Saya mau menyampaikan saya lagi ya. Siapa? Dimas. Dimas. Apa komentarnya? Tampilannya lebih simpel, Ya. informatif. Tampilannya simpel, informatif, dan user friendly. Ya. Untuk tampilannya simpel, kemudian informatif. Jadi ya ditampilkan di situ yang perlu-perlu saja. Kemudian ada yang mau menambahkan komentarnya tentang 3 ini? Ya, siapa? Renata. Oke, Renata. Gojek sama Shopee template tampilannya hampir sama.
Oh ya, untuk yang Gojek dan Shopee ini template tampilannya hampir sama ya. Jadi tata letaknya mirip. Menu-menu di bawah ini juga sama. Ada beranda sampai dengan ke account di sini juga sama. Yang di Shopee juga menu-menu untuk usernya ada di bawah. Input and selection widget. Di dalam input and selection widget ini ada beberapa tools juga. Yang pertama ada checkbox. Ya ini checkbox fungsinya untuk kita dapat memilih beberapa pilihan untuk menggunakan checkbox ini. Kita lanjutkan selanjutnya yaitu ada radio button. Kebalikannya dengan yang checkbox tadi untuk radio button, kita hanya boleh memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada. Di sini contohnya adalah untuk memilih gender atau memilih jenis kelamin. Ini pilihannya ada female dan male. Kita cuma bisa memilih salah satu, tidak bisa memilih dua-duanya. Atau ada yang milih dua-duanya? Nggak ada ya, cuma satu ya pilihannya ya. Pilih tengah-tengah nggak bisa, itu pilihannya cuma dua. Slider ini kita gunakan untuk memilih value itu dengan menggunakan menggeser caranya. Nah, selanjutnya lagi ada switch atau saklar bahasa Indonesianya. Text fill ini akan bekerja apabila kalian menyentuh di bagian text fill-nya, kemudian otomatis nanti ada keyboard yang muncul untuk mengetikkan kata-katanya, untuk mengetikkan teksnya. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah membuat user interface, ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa? Sunarsi. Oke, Sunarsi, apa yang mau ditanyakan? Bagaimana cara kita mengetahui UI yang kita buat itu user-friendly atau tidak? Salah satu langkahnya kita coba untuk orang lain, mencoba aplikasi yang kita buat, mencoba UI yang sudah kita buat. Contohnya, kalian tadi saat menggunakan Shopee, itu kan kalian tidak perlu banyak bertanya, oh ini buat apa, ini buat apa. Jadi kalian saat melihat itu sudah paham, ini fungsinya untuk apa, itu fungsinya untuk apa. Nah, itu adalah yang disebut dengan user friendly. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya lanjutkan? Saya, Pak. Ya, siapa? Agung. Agung, ya Agung Susilo ya. Teori warna dalam UI itu yang seperti apa? Warna-warnanya disebut dengan warna-warna pastel. Untuk aplikasi Gojek ini, teori warnanya, kemudian warnanya juga tidak sangat mencolok sekali, birunya juga biru yang kalem. Dilihat juga tidak norak, kemudian siapapun juga nyaman untuk melihatnya. Tadi kita sampai di langkah membuat user interface. Langkah-langkahnya ada yang pertama yaitu kita membuat wireframe. Wireframe merupakan sketsa kasar untuk tampilan aplikasinya. Biasanya digunakan untuk menyusun tata letak awal desain UI. Contohnya sudah tampil di sini. Pembuatan wireframe di sini contohnya yaitu menggunakan coretan tangan. Langkah selanjutnya yaitu membuat mockup. Mockup ini memberikan gambaran secara detail sebelum produknya dibuat dengan menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografinya. Kemudian selanjutnya dibuat mock-up-nya, ini sudah lebih jelas gambarnya, jadi ada gambarnya apa saja, icon-icon yang digunakan seperti apa. Prototype adalah sebuah simulasi interaksi antara pengguna dan tampilan atau interface, di mana user atau pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan user interface secara langsung. Baik, kita lanjutkan setelah tadi sudah saya sampaikan materinya, kemudian ada videonya juga. Kita evaluasi menggunakan quizzes ya.
Untuk posisi pertama ada Devi Rahayu, yang kedua Sunarsih, dan yang ketiga Zidan. Gimana, susah nggak soal-soalnya? Gampang, Pak. Cuma kejebak. Itu beberapa sudah ada yang ditanyakan, kemudian yang tadi ya, yang tadi pertanyaan di awal tadi, kemudian saya tanyakan lagi, cuman jawabannya saya bagi-bagi. Oke, selanjutnya saya akan praktekkan untuk bagaimana merancang desain user interface aplikasi mobile menggunakan Adobe XD. Oke, akan mulai saya praktekkan untuk bagaimana kita membuat tampilan menggunakan Adobe XD. Saat dibuka pertama kali seperti ini tampilannya, ada beberapa pilihan untuk artboard-nya. Di sini ada smartboard, kemudian ada tablet, dan yang ketiga ada web. Kemudian kalian bisa juga membuat custom size dengan ukuran kalian sendiri. Selanjutnya hari ini kita akan membuat untuk smartphone Android. Di sini ada pilihannya. Di bagian smartphone di sini ada beberapa pilihan, ada iPhone XR, ada iPhone X, iPhone 6, iPhone 7, dan iPhone 8 Plus. Yang membedakan di sini adalah ukuran dari artboard-nya, ada ukurannya masing-masing. Kemudian yang kita akan buat adalah untuk yang Android Mobile, yaitu ukurannya 360 x 640 pixel. Kita pilih. Nah, muncul seperti ini, layarnya masih kosong, kemudian ada judul Android Mobile di sini, Android Mobile 1. Saya jelaskan beberapa tools yang biasa digunakan di sini. Yang pertama di sini ada select, atau untuk shortcutnya adalah V. Kemudian rectangle, ellipse, ada polygon, ada line, ada pen, ada teks, kemudian artboard, zoom. Untuk shortcutnya sudah tertulis di sini. Silakan nanti kalian hafalkan ya untuk mempercepat kalian saat membuat desain UI. Kemudian di bagian bawah sini ada aset. Aset ini adalah untuk nanti kalian meletakkan misalnya icon, kemudian aset-aset yang sudah kalian miliki sebelumnya, itu bisa diletakkan di bagian aset sini. Kemudian ada layer, dan yang paling bawah ini ada plugin. Kita geser ke layar sebelah kanan. Di sini ada beberapa properties yang untuk sekarang belum aktif karena belum ada objek yang kita letakkan di artboard-nya. Nanti saya jelaskan sambil kita membuat UI-nya. Untuk UI yang akan saya contohkan di sini adalah UI untuk screen login. Yang pertama kita pilih adalah rectangle, atau kita ketikkan R di sini. Kemudian drag, kita sesuaikan dengan ukuran artboard-nya agar bisa pas begitu ya. Kemudian saya bisa membuat untuk sudutnya ini menjadi rounded atau tidak runcing seperti ini ya. Oh ya, untuk zoom ini kita tahan Alt, kemudian scroll atas dan bawah. Oke, kita lanjutkan untuk membuat rounded di bagian sudutnya. Sebelumnya kita klik ini dulu yang select, atau kita ketikkan V di keyboard. Yang di bagian pojok ini ada lingkaran, kita tarik ke dalam. Seberapa rounded kita inginnya. Saya tulis begini. Kemudian ini di bagian background-nya saya akan kasih warna hijau. Untuk memberikan warna ke objek ini kita tinggal pilih di bagian properti sebelah kanan bawah, bagian fill-nya. Kita dapat memilih warnanya di sini. Saya
akan diberikan warna hijau pastel, hijau tua seperti ini ya, hijau tua. Kemudian di bagian login biasanya sudah ada identitas untuk aplikasinya. Saya akan berikan, kita berikan teks di sini, kemudian saya tuliskan Tom background rental sepeda ya. Kita bisa atur untuk memanfaatkan properties di sebelah kanan ini. Saya jelaskan satu-satu. Untuk align top ini adalah kita untuk bisa meratakan atas ke rata atas, pojok atas gitu ya. Kemudian yang sebelahnya middle itu kita rata tengah dari bagian atas ke bawah. Kemudian ada align bottom, ini untuk menjadikan objek yang kita pilih berada di rata bawah seperti itu. Kemudian kita pilih yang kita taruh di sebelah kiri, kita kembalikan. Kemudian di sebelah kanan ini ada align left, nah ini untuk rata kiri. Kemudian center ini untuk rata tengah dari kanan ke kiri, dan yang sebelah kanan sendiri adalah align right. Ini ya, kita bikin rata tengah. Bisa juga kita atur properties dari teks ini, kita bisa atur ukurannya, saya besarkan jadi 30. Kemudian kita juga bisa memilih fontnya. Saya menggunakan font defaultnya saja, Sergey UI. Kemudian saya jadikan bold akan terlihat lebih tegas. Untuk pemberian warna sama seperti saat kita memberikan warna ke objek yang lain seperti rectangle tadi. Saya berikan warna emas ya. Nah, setelah kombinasi seperti ini, saya akan menambahkan untuk logonya. Ini tadi kita sudah, tadi saya sudah siapkan untuk logonya. Ini formatnya PNG agar backgroundnya bisa transparan. Kita tarik ke sini. Nah, seperti ini. Oke, untuk tampilan loginnya sudah jadi, untuk user interface loginnya sudah jadi. Kita gunakan yang simbol-simbol saja. Tadi kita menggunakan untuk tools-toolsnya yang sederhana. Kita gunakan basic tool di sini, kemudian menambahkan gambar PNG. Oke, sudah jelas ya. Silakan nanti kalian tinggal praktekkan. Kemudian tugas kalian tadi setelah materinya sudah, kemudian evaluasi juga sudah, kemudian sudah saya contohkan juga untuk cara membuat UI-nya, untuk merancang UI. Tugasnya untuk LKPD hari ini adalah kalian membuat desain user interface untuk 2 screen, yaitu screen login dan screen home. Tema proyeknya ada 4, silahkan kalian pilih sendiri nanti. Yang pertama ada aplikasi rental mobil, kemudian aplikasi distro online, aplikasi reservasi hotel, dan yang keempat aplikasi percetakan online. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kalian pilih sendiri tema proyeknya, kemudian yang kedua, rancang desain user interface untuk 2 screen, yaitu screen login dan screen home atau dashboard. Kemudian, langkah selanjutnya kalian membuatnya menggunakan .xd, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian yang keempat, screenshot minimal 3 proses dan 1 hasil untuk perancangan UI-nya. Dan yang terakhir, kerjakan secara individu dan nanti diupload melalui Google Classroom. Tadi sudah saya sediakan untuk tempat uploadnya. Seperti itu ya, silakan dikerjakan tugasnya, kemudian nanti join lagi untuk presentasi.
Oke, kita mulai presentasinya. Saya stop dulu share screen-nya di sini. Gantian Inam yang share screen, silakan. Mengambil warna gradien, itu yang neon itu saya ambil gradien apa itu yang sempat ngetrend. Kemudian ini form loginnya ada username, password. Username ini untuk nama akunnya, password. Ini forgot password. Forgot password itu apabila lupa sandi ketika sudah bikin akun tapi passwordnya lupa. Kemudian untuk create akun itu membuat akun baru. Kalau sudah memasukkan username dan password, nanti tinggal klik login. Ya. Kemudian setelah berhasil masuk, ada tulisan welcome check. Nah, itu ada pilihan beberapa mobil. Kemudian how long itu berapa lama mau minjam itu mobil home. 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Kemudian di bawah itu other option. Mungkin ini mungkin ini bisa diklik apabila peminjaman lebih dari 4 hari. Kemudian yang di bawah itu ada tombol home, search, plus itu new, peminjaman baru. Kemudian ada lonceng notifikasi, dan itu ada untuk profile. Untuk yang 4 ini gambar mobilnya. Iya, Pak. Ya. Oke, Pak, sama-sama. Ya, yang presentasi selanjutnya ada Ika. Silakan Ika. Yang tadi Inam itu aplikasi rental mobil, untuk yang Ika berbeda ya ini ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ika Priyadewi. Di sini saya mau mempresentasikan hasil tugas membuat UI saya. Di sini saya mengambil tema yaitu reservasi hotel. Ya. Udah, Pak. Udah kelihatan. Nama aplikasi, dan yang bawahnya ini tagline. Kemudian di sini ada email address, password, login, sama tombol login. Dan di bawah ini ada forgot password dan register here. Forgot password itu digunakan apabila kita udah punya akun tapi kita lupa passwordnya. Yang selanjutnya itu tampilan home. Di sini paling atas ini ada tombol pilihan hotel atau homestay. Misalnya di sini kita milih hotel. Terus di bawahnya itu ada logo lokasi, yaitu buat kita memasukkan hotel daerah mana yang akan kita reservasi. Terus di bawahnya itu ada schedule, yaitu tanggal reservasi kita menginap di hotelnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian yang tanda plus kuning ini untuk apa, Ika? Apabila kita mau membuat reservasi baru, Pak. Oh ya. Jadi masih ada aksen kuningnya juga ya, dari yang di login tadi, kemudian sampai ke home-nya juga masih ada aksen kuning yang digunakan. Oke, bagus Ika, terima kasih. Luar biasa tampilannya yang dibuat. Terima kasih, Pak. Yang terakhir, Rizky ya. Ya, Pak. Ya. Kenalkan, nama saya Rizky Saputra. Di sini aku membuat UI dengan tema percetakan online. Di menu pertama ini adalah menu untuk login. Di sini Anda bisa login dengan email, nomor telepon, username. Kalau sudah diisi, masukkan password. Lalu screen beranda ini, yang pertama adalah search, digunakan untuk mempermudah mencari barang. Ya. Di bawahnya lagi ada pilihan produknya. Kemudian bisa juga login menggunakan Facebook dan Google. Oke, percetakan yang Rizky buat ini mengusung tema ini ya, POD ya, print on demand. Ya, Pak. Ya, jadi
Produknya banyak, ada mulai dari hoodie, ada masker, nggak cuma percetakan yang umum di sini kan biasanya cuma kertas, kemudian spanduk seperti itu ya. Ya oke, terima kasih untuk yang sudah melakukan presentasi. Setelah semuanya sudah, kita lanjutkan ke kesimpulan dan refleksi. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya pada hari ini? Kita membahas apa saja? Maulida. Ya, silakan. Kesimpulannya apa, Maulida? Jadi kesimpulan untuk hari ini yaitu ada banyak macam-macam tool di user interface seperti checkbook, checkbox, radio button, slider, switch, text field, dan button. Itu Pak. Ya, itu tadi. Terima kasih Maulida. Itu tadi ada beberapa tool yang disebutkan ya. Ada macam-macam tools dalam user interface. Yang pertama ada Ya, Pak, apa tadi, sama-sama. checkbox. Ya. Ada radio button, slider, switch, kemudian text field, dan ada juga button. Kemudian ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Saya Pak, Ya, siapa? Intan. Oke, Intan. Langkah membuat user interface ada wireframe, mockup, sama prototype. Ya, pelengkapi yang tadi ya, ini Intan, langkah untuk membuat user interface itu ada wireframe, mockup, dan prototype. Setelah kesimpulan, ada yang mau menyampaikan refleksi pada pertemuan hari ini? Pengalaman apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, siapa? Ya, Budi, Pak. Ya, ada suara ayam ya, Budi ya. Iya, Pak. Benar, Ya. bisa. Ya, refleksinya apa? Iya, Pak. Pengalaman yang saya dapatkan yaitu cara merancang user interface yang tidak hanya menarik namun juga mengutamakan fungsinya, Pak. Ya. Itu ya pengalamannya Budi. Oke, terima kasih Budi. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan menerapkan desain user interface lanjutan. Kita lanjutkan dengan merancang screen lain apabila yang hari ini tadi cuma baru 2 ya, baru screen login dan screen home atau dashboard. Minggu depan kita lanjutkan untuk melengkapi screen lainnya. Dan saya ingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan karena akhir-akhir ini justru kasus positif COVID belum menurun. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Dimas. Silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.